Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke TV Al-Haq Benculuk. Selamat datang ke TV Al-Haq Benculuk. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu kita, yaitu Butafrika atau yang disebut dengan Budir. Ayo Budir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli ini bisa aja. Budir ini selalu membawa keceriaan ya, kalau lagi ceria, tapi kalau lagi pas gitu bisa membuat suasana hening seketika. Saya lagi pengen makan orang gitu. Ya. Halo Butafrika, gimana? Halo. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, belum ketemu Warso ya hari ini. Itu langganan. Aduh, Sampai udah paham. Ya, yang penting sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Sahabat Al-Haq juga yang lainnya dan semuanya kita doakan semuanya selalu sehat dan panjang umur. Amin. Oke. Untuk Butafrika, saya ingin tahu dong biografi lengkap dari Butafrika ini. Pasti semuanya penasaran dong bagaimana Butafrika ini biografinya. Silakan Bu. Oh, alhamdulillah saya ini untuk nama lengkap saya Tafrika saja. Wow, Terus Tafrika. saya untuk kelahirannya memang asli orang Banyuwangi. Gitu ya. Terus kemudian untuk biografi saya itu saya pernah belajar di TK ya. Iya. TK itu uniknya saya Maksudnya dari cuma TK. 1 tahun. Oh, unik sekali. Bisa manusia unik loh. Ya 1 tahun, kemudian sama almarhumah Pak Desa itu terus kemudian saya dipindah di MI. Harusnya kan saya belum itu. Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi Jadi, mampu kan? Tapi mampu mengikutinya. alhamdulillah mengikuti, tapi selalu ketika ada kuis-kuis selalu yang paling akhir pulangnya. Wah, luar biasa. Bahkan Luar biasa sekali. saya sama kakak saya itu pasti paling akhir, terus kemudian kita nangis kalau nggak pulang-pulang. Ya karena dari yang TK-nya belum Menguasai. jadi langsung ditaruh ke MI. Ya, Ya, ternyata tapi di- mampu ya, endingnya mampu. Tapi Alhamdulillah. ternyata itu tadi nggak maksimal belajarnya atau nggak naik Oke, kelas. dari MI kemudian Saya dipindah karena nggak naik kelas. oh gitu, pindah lagi. Iya, dipindah di SDN Benjeluk Di 2. SD. Jadi dari TK, MI kemudian ke SD. Ya, dipindah. Terus Ya. kemudian di situ sekitar tahun 94 ya, saya mulai di situ belajar untuk kelas 1. Oke. Di situ saya bener-bener di-handle ya, dibelajari sama Digembleng. tante saya, digembleng waktu itu. Tante saya masih satu rumah sama saya. Oke. Kebetulan alhamdulillah saya bersyukur sekali karena keluarga saya juga semua aktif di dunia pendidikan gitu. Alhamdulillah. Jadi sangat sangat membantu sekali ya, Ya. untuk kegiatan pembelajaran. Oke, jadi berpindah-pindah. Kalau zaman dulu itu namanya nomaden ya. Kalau zaman manusia purba nomaden itu pindah-pindah terus. Untungnya ini pindah-pindah untuk menempuh Ya, pendidikan. terus gitu. kemudian ya alhamdulillah di situ saya bekerja keras, kemudian saya maksimal lah belajarnya Oke. hingga pernah saya dapat ranking 2 lah, juara 2 satu kelas gitu. Ya, luar biasa. Jadi intinya yang namanya kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Ya, luar biasa sekali untuk Butafrikanya. Ya. Kemudian dari SD-nya lanjut ke jenjang SMP apa MTS? Bu? MTS. Tapi waktu SD saya masih ini ya, mulai dari SD itu saya itu mulai awal itu saya mengikuti kegiatan mungkin Islam ya, kayak mengaji gitu. Oh, Saya mulai SD hingga saya menjelang mau berangkat ke Batam. Itu saya lakukan gitu. selalu ya. Ya. Jadi pernah dengar pernah juara gitu ya? Ya waktu SD itu ada sih lomba walaupun antar dusun, saya sempat juara 1 kiroat Wah, MTQ luar biasa sama tartil sekali. gitu. Bisa disebut Bu Ustazah loh ya. Jadi walaupun intinya kita itu harus seimbang lah dunia dan akhirat. Iya, jadi oke. Setelah MTS itu ke Setelah SD kemudian saya di MTS. ya maaf, SD MTS. Ya, MTS Luring Ya. atau yang sekarang mungkin MTS N5 Banyuwangi Iya. gitu. Kemudian dari MTS 5 Kemudian saya ke SMA N1 Celuring. SMAN. Ya,
jadi tidak monoton semua pendidikan yang notabene agama ya. Ya, Jadi kita melihat suasana lah suasana jadi dan kemampuan kita. Oke, gitu. jadi agamanya juga boleh, umumnya juga ada. Ya, gitu. itu walaupun dari saya masih SMA, tapi saya masih tetap mengikuti kegiatan majelis taklim. Gitu. Oke, SMA 1 Celuring ya. Setelah itu Bu? Setelah itu saya nggak tahu ya, bingung setelah lulus itu kayaknya aduh seperti mimpi gitu. Aduh mau ngapain gitu loh setelah bingung lulus gitu ya, bingung mau ngapain gitu. Ya, posisi zaman dulu itu kayaknya yang namanya kendaraan tuh nggak kayak sekarang gitu loh. Banyak kayak banget sekarang ya. Karena Angan-angannya kalau lulus itu inginnya ngelanjutin atau kerja waktu itu? sempat waktu itu pengennya kuliah ya, karena gambaran dari keluarga saya itu kan rata-rata orang pendidikan gitu, pengen seperti melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Cuman karena mungkin waktu itu karena kendala biaya, ya intinya ya udahlah, akhirnya saya memilih kerja. Pengen waktu itu bingung mau kerja kemana gitu. Pernah dengar ya diterima di Infineon, Infineon Batam ya. Ya setelah itu gimana ceritanya? Nggak langsung sih, cuman 1 tahun saya kerja di wartel. Gitu. Terus kemudian ada informasi dari kabupaten ya, diinformasikan melalui sekolah-sekolah SMA. Kebetulan Pak Le saya itu kan di SMK ternama juga sih. Terus saya dapat informasi dari situ, ditawari, kamu mau nggak kerja di Batam? Ada tes gitu. Dan akhirnya berhasil. Saya akhirnya pertama untuk tes yang pertama untuk gelombang 1 gagal. Sempet sih sedih gitu. Akhirnya saya mengikuti informasi selanjutnya, ikut gelombang kedua. Dan akhirnya berhasil. Itu tesnya saya ke Bali. Ke Bali loh. Wow, ke Bali. Iya, gratis. Makan, kendaraan tuh gratis ditanggung sama Pemda waktu itu. Itu tahun 2000. Jadi semuanya butuh proses ya untuk mendapatkan sesuatu itu tidak langsung instan kita mendapatkannya, jadi butuh proses dengan jatuh bangun. Ya, Afrika. 2007 sih, waktu itu tahunnya 2007. Dan akhirnya masuk. Alhamdulillah masuk, dan nggak nyangka juga sih ke Batam. Ya, ke Batam. Naik pesawat loh. Naik pesawat gratis. Gimana rasanya naik pesawat pertama? Ya takut gimana waktu itu naik Adam Takut enak. Takut enak gitu ya. Iya. Adam Air yang pernah hilang kontak itu. Itu sempet deg-degan, itu katanya operasi terakhir gitu. Tapi sebenarnya belum nikah lagi ya. Sebenarnya pesawatnya itu pesawatnya bagus sih sebenarnya. Bagus, sampai perasaan deg-deg ya, itu. Gitu. Terus itu dari Bali, kita karena rekrut Bali, karena memang programnya Jembrana waktu itu. Kemudian jadi saya berangkatnya dari Bali Jakarta Batam. Gitu. Di Infineon pastinya banyak sekali cerita. Cerita suka dan duka di Infineon. Mungkin sedikit aja untuk cerita suka dan dukanya itu Infineon. Pasti meninggalkan kesan dong. Walaupun di Infineon cuma 2 tahun ya. Ada sesuatu sih yang kiranya intinya Batam itu adalah kota sejuta kenangan katanya gitu. Iya, so sweet. Pasti ada nya loh di sana. Kalau itu kan ada gitu, orang Medan waktu itu. Ya, orang Medan sih. Moga-moga tahu dia ya, dengarkan dan lihat sekarang. Terus dia karena waktu itu saya selain bekerja saya juga ikut les drummer. Wow, seorang drummer. Iya. Hebat sekali. Iya, gitu. Oke. Gimana? Itu tadi sukanya ya, dukanya mungkin. Dukanya meninggalkan banyak ya, meninggalkan sahabat, terus meninggalkan orang-orang terdekat, gitu. Itu intinya orang tua utamanya ya. Ya kalau misalkan jauh. Kalau kita berangkatnya pasti dukanya kan kita meninggalkan orang tua gitu. Tapi kalau misalkan kita pulangnya. Ini pulang ya, pulangnya. Ya intinya untuk kalau berangkatnya pasti dukanya ya kita meninggalkan orang tua, apalagi kalau di perantauan loh ya. Perantauan sedih, apalagi pas sakit ya. Aduh. Pernah saya sakit dirawat loh di sana. Dirawat di rumah sakit. Iya. Tahu nggak di situ? Saya cuman di sana
Pasti yang ngawat Teteh itu ya. Teteh, kamu ngerawat nggak sih? Waktu itu 3 hari ya di sana. Rasanya kayak 3 tahun. Saya baru nyampe di sana 3 bulan loh di sana kena demam berdarah. Itu waktu itu kan ada satu teman saya cuman kena gejalanya. Ya, terus kemudian tertular gitu. Terus gitu. akhirnya saya dicek di sana karena lemes, badan panas. Akhirnya dicek ternyata trombosit saya turun. Terus akhirnya saya divonis demam berdarah. Akhirnya di situ saya dirawat 3 hari 4 harian kalau nggak salah itu. Tapi akhirnya sembuh ya? Akhirnya sembuh. Di situ yang bikin saya sesuatu sih, saya baru di sana 3 bulan, sedangkan dirawat itu dari satu kamar ada 3 orang ya. Kebanggaan saya sendiri itu adalah saya tidak pernah yang namanya itu berhenti dari, intinya orang-orang yang menyembuh saya itu selalu datang gitu. Gitu. Tidak ada yang, intinya gimana ya? Tidak ada yang apa intinya? Selalu care. Intinya orang-orang itu datang gitu. Tidak gitu. ada henti-hentinya untuk menjenguk saya gitu loh. Wow, pasti punya pengaruh besar ya. Ya mungkin karena uniknya saya di sana. Ya unik itu kalau dalam sejarah satu kali terjadi tidak akan terulang kembali. sampai saya itu pulang bingung saya. Di Infineon terkenal dengan pakaiannya yang sangat jadul, tapi disenengin, gimana itu? Kalau teman-teman saya itu waktu itu kalau udah nyampe sana udah rambutnya pada di rebonding, ngetren, terus pakaiannya sudah kekinian. Kalau saya tetaplah pakai apa adanya gitu. Akhirnya orang-orang itu mikir cupu gitu ya. Cuman terus karena mungkin saya di sana suka ini ya tertawa dan riang gitu, membawa suasana bahagia. Jadinya orang-orang itu senang gitu ya. Termasuk dan pimpinan. Dan juga disayangi oleh pimpinan loh katanya. Jadi pimpinannya itu selalu walaupun Buta Afrika itu cupu gitu ya istilahnya, tetapi dalam bekerjanya itu selalu bagus ya. Sehingga dipertahankan oleh pimpinan gitu ya Bu. Wah bagus sekali. Kemudian kok bisa ya menjadi guru? Atau alasan utama memilih menjadi seorang guru? Gimana itu ceritanya Bu? Sedikit aja. Nggak tahu ya, waktu itu saya juga nggak ada, setelah saya lulus pulang dari Infineon, pulang ya? Bentar. Bentar. Gimana kalau langsung divonis pulang? Gimana? Setelah itu kan saya karena saya sudah nggak bisa kuliah karena kendala biayanya, saya nggak pengen jadi guru waktu itu. Ya udahlah, udah jadi guru udah terpendam jauh-jauh karena udah terenak-enakan kerja gitu. Terus itu waktu itu saya pulang. Di Infineon karena sudah teman-teman saya yang care itu sudah ini ya, sudah pada nggak ada. Sudah pada pulang. Akhirnya juga ikut pulang. Akhirnya rasa sepi lah gitu. Akhirnya pulang balik ke Banyuwangi. Ya pulang, terus ada termasuk keluargaku menawari untuk ngajar di sini. Gitu. Apalagi punya yayasan ya keluarga. Para dinasti dong. Masuk para dinasti. Putri mahkota dong. Tapi ya gimana? Nggak langsung jadi nggak langsung tiba-tiba saya mau gitu loh. Gitu. Karena waktu itu saya pengennya setelah lulus butuh perayuan ya, khusus untuk Budir ini ya, dirayu-rayu dulu baru mau menjadi seorang guru. Ya pengen kerja di luar negeri sih gitu loh, pengen memperbaiki ekonomi gitu. Ternyata nggak tahu kenapa dirayu, ya dinasihati lah kalau jadi guru itu pasti pekerjaan yang mulia, saya ingat itu betul. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya harus, ya udah saya karena saya sudah terlanjur pulang dari Infineon, ya udah mau nggak mau saya jadi guru. Dan akhirnya sekarang jadi guru ya, guru favorit anak-anak lo, termasuk disayangin anak-anak walaupun gitu. Biasa aja. Buta Afrika. Itu sempat loh saya dipanggil lagi sama perusahaan. Gitu ya, karena sistem kerjanya yang bagus tadi. Di bulan Maret gitu, bulan Maret 2010. Dan akhirnya sekarang jadi seorang guru ya Bu ya, merasakan ya. Gimana rasanya? Walaupun mungkin kalau dari segi pendapatan sih nggak seberapa sih, tapi kita menikmati rasanya jadi seorang guru itu ya luar biasa sih.
suka dukanya menjadi guru di MA Al-Haq, khususnya di MA Al-Haq. Sukanya. Kalau sukanya sih Sekilas kita bisa karya sama anak-anak. Oke, anak-anak membawa keceriaan ya. Apalagi di sekolah yang ini ya, sekolah perjuangan Sekolah gitu. perjuangan. Intinya kita membantu anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya. Ada kesan tersendiri. Iya, kesan tersendiri lah intinya. Duh, itu ya Bu suka dukanya. Hal yang membanggakan selama jadi guru Al-Haq. Pastinya pernah ya menjadi seorang kandidat atau wakil dari MA Al-Haq. Salah satunya Bu, bisa diceritakan? Wakil apa dulu? Wakil bupati. Mungkin pernah gitu mencalonkan wakil lurah atau apa gitu. Kebetulan saya menggeluti dunia pramuka lah. Wow, pramuka. Oke, Jadi, gimana Bu? Pernah apa Bu? Ya kalau untuk pernah sih mengikuti mewakili kecamatan itu aja sih. Ya. Walaupun saya waktu itu nggak begitu menguasai, tapi semangat saya yang luar biasa itu. Ya. Oke. Selama menjadi guru, pasti rentan waktunya sangat panjang sekali. Dari sekian banyak siswa, mungkin pasti ada beberapa siswa yang terkesan. Aduh. Silakan Bu, bisa diceritakan siswa yang paling berkesan Bu? Siswa yang paling berkesan yang seperti apa dulu? Yang selalu di hati lah. Yang selalu dalam benaknya selalu diceritakan dalam kesehariannya, membenak di pikiran gitu. Ya, yang buat saya yang paling berkesan tuh angkatan 2015 lah ya. Oke. Gitu. Asli anak sini atau mana Bu? Hah? Asli anak sini atau perantauan? Aduh Welly, ini gimana? Apakah kok tertawa sih? Ya, ingin tahu. 2015 itu kalau nggak salah angkatan ini ya, Dia dan kawan-kawan tuh ya. Kita dekat lah. Anak-anak sering ini ke rumah, kita main makan rujak bareng, jalan-jalan bareng gitu. Intinya apa sih, saya memberikan support kepada mereka bahwa di sini itu selain belajar kita bisa memberikan Bu? Curahan hati. Apa yang mereka inginkan, keluh kesah mereka. Terus kita bisa menyenangkan mereka, gimana caranya berbagi untuk memecahkan solusinya gitu. Mereka bisa lah di segi dari kemampuan mereka, yang keterbatasan dan sebagainya gitu. Oke. Di situ akhirnya kita dekat. Ya intinya semuanya hampir satu kelas kita dekat. Terus yang paling berkesan sekali Bu, ketika mereka mau ujian nasional lah gitu, mereka bilang Bu kita ini minta doanya sampai berlinang air mata ya, pastinya seperti itu. Ya di situ saya nangis gitu loh, membuat hati tersayat-sayat. Nangis terus ya nggak tahu lah, mungkin sedih. Mungkin kesan siswa yang dari luar daerah gitu Bu, di saat perpisahan itu mungkin kan sangat menguras air mata sekali. Pernahkah dengar cerita itu ada? Dimanapun mereka, semoga menjadi orang yang sukses dan selalu dalam lindungannya ya, alumni. Ya kalau itu sih karena mungkin awalnya sih saya cuek sama anak-anak itu, yang aku tahu yang dimaksud Welly itu siapa. Terry, Mary. Ya mungkin karena waktu itu mereka sakit, karena mereka jauh dari orang tua gitu. Sakitnya juga gak gimana ya, luar biasa sakitnya. Kemudian kita berusaha untuk menyembuhkan, kemudian ya kita memberikan dukungan, semangat agar mereka itu tetap berlanjut sekolah sampai lulus gitu. Luar biasa sekali. Ternyata tidak hanya itu, mereka masih membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi Buta Afrika ini selain sebagai guru itu juga merangkap sebagai orang tua bagi siswa tersebut. Luar biasa sekali untuk Buta Afrika. Wow, guru yang sangat luar biasa. Ini dengar-dengar Buta Afrika ini hobi sekali tentang dunia perfilman, utamanya Bollywood ya. Bollywood. Ini paling ngerti banget dengan artis-artis Bollywood ini. Apalagi lagu-lagunya. Bisa dinyanyikan sedikit Bu, lagu-lagu India yang Ibu favoritkan.
Aduh, Silakan. Ini pandai sekali loh menyanyikan lagu India ini. Silakan Bu. Kalau lagu India sih ada beberapa sih yang memang. Ini salah satu hobi yang sangat ya India ini, lagu-lagu India ini ya. Iya, dari dulu memang suka India sih. Plus artisnya juga. Artisnya juga tahu sih nama-namanya. Terus kemudian pernah sampai saya yang saya tahu hanya Shah Rukh Khan, Salman Khan gitu aja. Saya ngefan sama salah satu artis. Siapa tuh? Itu kemudian saya nyoba nyari Facebooknya gitu. Saya ngechat dibalas loh. Gitu. Tapi yang balas bukan artis sendiri sih, cuman manajernya gitu. Dia bilang terima kasih, terus jangan lupa nanti ada film terbarunya gitu. Udah senang gitu. Kalau jodohnya orang India gimana? Gak apa-apa ya? Kejauhan. Nanti yang nganterin mantannya kejauhan ya gitu. Oke Bu Tafrika, di situ ada kata-kata yang akan disampaikan untuk orang-orang tersayang. Karena di sini Bu Tafrika menjadi seorang guru, bahkan menjadi guru yang sangat dekat sama anak-anak. Pasti itu tidak terlepas dari orang-orang tersayang, orang-orang terdekat. Mungkin bisa disampaikan kata-katanya atau pesan-pesannya untuk beliau, para beliau. Yang pertama yang pasti orang yang berkesan tuh yang pertama adalah keluarga ya. Keluarga selain ibu saya itu pasti ada orang-orang terdekat saya, keluarga yang lain gitu yang sangat mendukung karir saya sehingga saya seperti ini. Mungkin tanpa beliau mungkin saya nggak akan bisa seperti ini. Kadang ya saya berpikir suatu saat saya bisa membalasnya lah, entah gimana caranya. Ya rasa terima kasih banyak. Ya, intinya tanpa beliau saya nggak akan seperti ini gitu. Selain itu mungkin kesuksesan kita itu bukan hanya mungkin selain dari keluarga, pasti ada orang-orang terdekat yang dari mensupport dari sahabat, kemudian teman dan sahabat. Saya punya beberapa sahabat sih. Yang pertama di depan termasuk golongannya saya. Terima kasih banget. Ya mungkin anak saya sih, kalau orang-orang bilang anak saya itu orang yang selalu mensupport saya dari jatuh bangunnya saya. Bahkan gitu. sampai nangis-nangisan. Kita sering sampai cemberut-cemberutan. Tapi endingnya juga baikan lagi. Ya, intinya tujuannya untuk kebaikan. Supportnya dia luar biasa. Ketika saya pernah jatuh dari sepeda motor dan sebagainya gitu, supportnya juga luar biasa gitu kan. Terus kemudian sahabat saya juga yang paling jauh. Oh, si Tete itu yang sekian lama sudah nggak bertemu dan kemarin dengar-dengar ketemu lagi. Alhamdulillah kita udah ketemu 2 kali 1 tahun ini ya. Berpisah. Nggak nyangka juga ya, ternyata Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu. Yang pertama kita ketemu di Bali. Terus yang kedua kita ketemu di Bandung dan alhamdulillah dia juga ikut ke sini. Dia walaupun nggak nyangka sekali ya, sekian lama ketemu pasti bahagia banget. Ya iyalah. Buat saya dia juga orang spesial yang juga mensupport saya dan sampai sekarang tetap komunikasi komunikasi. Harapan juga saya untuk mereka yang terbaik gitu aja. Terima kasih Bu Tafrika. Semoga Bu Tafrika sebagai guru di sini utamanya khususnya program IPA menjadikan guru yang memiliki nantinya ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak dan kesuksesan untuk Bu Tafrika ke depannya selalu. Sahabat TV anak-anak mungkin gimana? Pesan-pesan. Pesan untuk anak-anak. Pesan untuk anak-anak mungkin silakan. Ya kalau untuk saya pesannya ya untuk anak-anak jangan minder, jangan pesimis untuk sekolah di sini gitu. Apalagi untuk menghadapi proposal ini akhir-akhir. Karena sekolah kita kan sudah ganti untuk madrasah aliyah berbasis keterampilan. Jadi kita memberikan tambahan lah untuk syarat untuk kelulusan. Untuk pembuatan proposal penelitian atau makalah penelitian lah. Jadi tetap semangat. Kalau kalian semangat itu pasti semua akan dikerjakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Tapi kalau misalkan malas, pasti ada saja nanti cara-cara alasan-alasan yang tidak relevan yang dia sampaikan. Makanya saya harapkan apapun yang disampaikan ya dikerjakan dengan baik. Insya Allah semua akan menghasilkan karya yang terbaik gitu.
sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, itu anak-anak pesan dari Buta Afrika. Kalau untuk madrasahnya saya harapkan lebih baik, lebih sukses, dan lebih maju lagi. Amin, gitu. amin ya Rabbal alamin. Semua pasti ada kekompakan dari semua guru. Terima kasih Buta Afrika perbincangannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sahabat TV Al-Haq, terima kasih. Bertemu kembali pada podcast selanjutnya bersama guru yang lain.